Our hearts beat to the city street. Kalian percaya nggak kalau di dunia ini itu nggak ada yang namanya kebetulan? Kalau saya pribadi sih, semuanya itu sudah ada diatur oleh rencana Tuhan, teman-teman. Kalau anak-anak sekarang bilang semesta mendukung, cailah apa sih mas? Ya teman-teman, begitulah perjalanan yang awalnya saya lakukan berdua dengan Mas Ahmad Wildani, tiba-tiba saya lanjutkan dengan berseorangan, teman-teman. Ya, sedih nggak sih? Sedih sih, tapi di balik kesedihan itu, jejeng dramatis. Seperti biasa, hanya termos inilah yang selalu menemani kesendirianku. Nah, kalau ngomongin kebetulan, nah ini tuh seperti kisah di perjalanan ke Bara Borneo ini, teman-teman. Soalnya dari kemarin tuh saya masih kebingungan mau melanjutkan perjalanan ini kemana. Tadinya mau naik bis ke Banjarmasin, sepertinya sudah tidak mungkin karena waktu liburan saya udah terlalu lama, teman-teman. Opsi keduanya adalah saya akan naik kapal dari Pelabuhan Semayang di Balikpapan ini. Tapi tadinya rencana awal tuh saya akan langsung pulang menuju ke Surabaya, terus pulang ke Pati karena sudah kangen banget sama kasur rumah, teman-teman. Tapi sekali lagi memang kadang rahasia Tuhan itu selalu besar buat hamba-hambanya gitu, teman-teman. Dan pas lagi mau beli tiket, tiba-tiba dapat kabar kalau besok itu ada kapal yang ke Parepare. Nah, makin bingung kan? Nah, Sulawesi menarik nih buat dijelajahin walaupun sudah beberapa kali ke sana, tapi kadang gini loh teman-teman. Kita datang ke suatu tempat walaupun sudah berulang kali, itu masih pengen banget untuk didatengin gitu ya. Apalagi tempat-tempat yang memberikan memori baik pada kita gitu. Nah, itu pasti akan selalu saya datengin. Ada beberapa tempat di Indonesia ini yang walaupun sudah belasan kali saya datang ke sana, tapi selalu pengen datang ke sana dan ke sana lagi gitu. Nah, mungkin tempatnya sama, tapi ceritanya pasti akan berbeda. Gitu sih kalau yang saya rasakan, teman-teman. Dan di tengah kegalauan saya untuk menentukan pulang ke Surabaya atau ke Parepare, akhirnya malamnya saya dapat wangsit, teman-teman. Akhirnya soalnya tiket harus dibeli sudah menit-menit terakhir. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Pati lewat Surabaya, teman-teman. Ya, saya akan ke Surabaya dulu, naik kapal DLU, terus nanti melanjutkan naik bis ke Pati, Jawa Tengah. Ya, rencana awalnya memang seperti itu, tapi kedepannya kan kita nggak tahu ya. Kita kembalikan lagi ke rencana Tuhan, teman-teman. Kadang saya tuh mikir, ya udahlah Tuhan urusin dong. Urusin kehidupan gue dong, karena kalau saya urus sendiri pasti akan berantakan Tuhan. Akhirnya udah pasrah sama Gusti Allah, sama Tuhan. Semoga saja dapat ya part-part yang bagus lah dalam kehidupan saya. Jadi ya mari kita naik kapal menuju ke Surabaya. Dan ini adalah pertama kalinya saya naik kapalnya DLU, teman-teman, di luar Pelni ya. Dan ya nanti gimana first impression saya datang ke kapal swasta yang melayani pulau-pulau di Indonesia. Walaupun hanya sebagian aja ya, belum banyak pulau di timur, tapi ya asik lah pokoknya. Nanti kita lihat ya di dalam kapalnya ada apa aja. Let's go. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya sekarang ada di Pelabuhan Semayang Balikpapan. Dan sekarang tanggal 7 Februari jam 4.30, teman-teman. Dan rencananya hari ini saya mau trip menuju ke Pulau Jawa, yaitu ke Surabaya, naik kapalnya Dharma Lautan Utama, Dharma Ferry 5 kalau nggak salah. Dan ini pertama kalinya saya naik kapalnya DLU, teman-teman. Dan semoga saja memberikan kesan yang baik ya. Karena dari kemarin tuh seneng banget liatin teman-teman pada nyobain kapalnya DLU. Itu kapalnya kayak baru merapat. Yuk kita lihat yuk. Rencananya kapal ini akan diberangkatkan dari Pelabuhan Semayang itu jam 6 pagi. Dan sudah mulai banyak penumpang di sini, teman-teman.
penumpang manusia dan juga barang. Nggak tahu nanti gimana ini, apakah harus cetak boarding pass dulu kayak Pelni atau gimana. Ini pertama kali saya naik DLU teman-teman. Sudah mulai banyak yang jualan juga. Ini suasana pagi di Pelabuhan Semayang Balikpapan. Coba ke counter dulu untuk dapat tiket. Ini suasana di dalam Pelabuhan Semayang Balikpapan teman-teman. Tadi aku udah tukar boarding pass di sana. Di situ ada tempat mendaftar. Terus aku dapat gelang. Kebetulan kayak gini nih. Nah, nih sebagai penumpang. Dan pintuku di nomor 7. Sudah boleh naik ke kapal katanya. Hari ini ada pemberangkatan Dharma 7 kalau nggak salah tadi, yang Balikpapan Parepare dan juga Ferry 5 yang berangkat ke Surabaya. Ini suasana di dalam ruang tunggunya lumayan ramai ya hari ini. Ya kita lihat yuk. Pintu nomor 7 tadi disuruhnya masih. Oh ya ini benar. Pintu nomor 7. Pagi ini ada 2 kapal yang bersandar di Pelabuhan Semayang Balikpapan teman-teman, dan 2 kapal tersebut adalah KM Kirana dan juga DLU Ferry 5. Nah DLU Ferry 5 itu yang ada di sana itu kapal yang nantinya akan saya naiki menuju ke Surabaya, dan ini adalah kapal Kirana yang akan membawa penumpang-penumpang dari Balikpapan ini menuju ke Parepare. Nah sebenarnya kalau nggak salah itu ada beberapa kapal dari Pelabuhan Balikpapan ini ke Parepare, karena memang rute ini itu rute yang lazim dilewatin oleh kapal-kapal Pelni juga teman-teman. Kalau nggak salah itu ada kapal KM Tidar, KM Lambelu dan Bukit Cikuntang itu biasanya lewat Balikpapan ini ke arah Parepare. Dan selain itu juga ada kapal motor atau kapal Roro teman-teman dari Balikpapan menuju ke Parepare. Ada KM Swarna Bahtera dan juga KM Madani Nusantara. Jadi buat teman-teman yang mau ke Balikpapan sebenarnya banyak jalur yang bisa ditempuh dari kapal-kapal tersebut. Dan ya mari kita naik ke atas kapalnya dan lihat ada apa aja di kapal Dharma Ferry 5 ini teman-teman. Ini kapal Kirananya sudah merapat teman-teman. Nanti sebentar lagi penumpangnya akan turun. Dan ini kapal Dharma Ferry 5 yang akan membawa saya dari Balikpapan menuju ke Surabaya teman-teman, Pelabuhan Tanjung Perak. Dan sekilas itu saya tuh pernah naik kapal seperti ini itu dari Kobe di Jepang menuju ke Miyazaki. Miyazaki ini adalah salah satu prefektur kalau nggak salah ya, atau tempat gitu di Jepang. Dan di sana itu terkenal banget dengan ayam nanbannya. Wah itu enak banget, nanban chicken itu dengan saus tartarnya. Lezat banget teman-teman. Dan sekilas ini KM Dharma Ferry 5 ini seperti kapal yang pernah saya naiki dulu. Namanya kalau nggak salah Miyazaki Express apa ya kalau nggak salah dulu. Waktu saya masih jadi penulis gadungan di majalah travel, dulu sering jalan-jalan juga teman-teman. Tapi tidak membuat videonya, ada foto-foto kalau nggak salah. Dan ya mari kita coba lihat apakah benar ini kapal yang pernah saya naiki ketika di Jepang dulu. Nanti kita coba lihat ya di dalam seperti apa. Kalau nggak salah saya masih ingat-ingat sedikit lah. Soalnya file dokumentasinya itu hilang di dalam hard disknya 6 tera yang rusak gitu. Bareng juga dengan file video ketika saya naik motor di NTT itu teman-teman. Dan itu sampai sekarang masih belum terrecovery. Dan ya ini kapal Dharma Ferry 5-nya itu sebenarnya adalah angkutan buat truk-truk seperti ini, truk-truk barang, truk-truk logistik. Karena memang jalur dari Balikpapan menuju ke Surabaya ini
adalah jalur gemuk buat trek ekspedisi seperti ini teman-teman. Makanya segmentasi pasarnya DLU untuk kapal-kapal jurusannya dia itu kalau nggak salah memang ngangkut logistik seperti ini. Dan konon kabarnya kapal-kapal DLU ini juga memanjakan para sopir truk itu sendiri. Bahkan mereka makannya juga kadang dibedakan dengan penumpang kelas gitu loh. Jadi kayak lebih memanusiakan atau lebih mengutamakan si driver-driver ini teman-teman. Jadi yuk kita naik ke atas, kita lihat ada apa aja fasilitas yang ada di dalam KM Dharma Ferry 5 ini. Dulu tuh saya sempat berkeliling lihat-lihat juga ketika masih di Miyazaki Express itu, nggak tahu ini kapal yang sama atau bukan. Kalau sekilas sekilas mirip-mirip sih teman. Mungkin karena bentukannya juga sama kali ya dengan kapal. Dan ini ada hal unik untuk kapal-kapal di Indonesia, adanya lift. Mari kita coba ya, naik lift di kapal teman-teman. Dan itu rasanya gimana ya? Karena saya belum pernah nyobain ketika naik kapal-kapal di Indonesia, kapal Pelni atau kapal-kapal lain itu belum pernah naik lift di Indonesia. Kalau di luar mungkin ada beberapa kali, tapi ya kita cobain aja teman-teman. Kita naik lift di kapal yang ada di Indonesia. Let's go. Berarti aku di deck 3. Deck 3 teman-teman. Deck 4 tuh ada ruang kelas 1, 2, 3, ruang pengemudi, ruang fitness, ruang bermain. Deck 3, ruang medis, ruang tidur ekonomi. Aku naik ini teman-teman. Restoran dan musola. Naik 1 lantai aja kayaknya. Dan ketika sampai di deck 3, saya disambut dengan suasana khas kapal di Indonesia teman-teman. Ya beginilah kalau lagi waktu-waktu liburan atau waktu-waktu mendekati waktu-waktu hari besar gitu, biasanya kapal penuh sekali teman-teman. Dan kayaknya sekarang juga lagi musim mudik teman-teman, jadi kapal lumayan penuh hari ini. Untungnya saya tuh masih dapat tiket ekonomi tidur tadi pagi atau tadi kemarin malam lah gitu ya. Tadi malam ya. Ya tadi malam, kemarin malam teman-teman. Dan ya kita mau lapor dulu ke informasi, katanya harus lapor ke sana untuk dapetin tempat tidur yang bisa kita tempatin. Nah setelah lapor saya dianterin sama petugasnya untuk nyari tempat tidur yang kosong. Dan ini masih nyari kan tempat-tempat yang kosong, yang satu blok itu laki-laki semua. Nah biasanya tuh memang dipisahkan antara tempat tidur buat wanita dan juga tempat tidur buat pria. Nah biasanya kalau wanita itu didekatkan dengan yang wanita juga gitu. Nah ini aslinya saya dapat di sini teman-teman di bawah, dan sudah di tag-in juga, sudah saya tag-in tempatnya teman-teman. Biasanya si masnya akan nulis nomor tempat cabin kita ini di balik tiketnya. Nah itu sudah ditulis juga. Saya juga sudah naruh sesuatu di situ dalam plastik. Tapi ketika saya keluar lihat-lihat sesuatu di luar, karena memang kalau trip-trip sendiri seperti ini saya selalu membawa barang-barang yang saya bawa di awal, karena saya belum kenal kanan kirinya siapa gitu ya teman-teman. Jadi tas masih saya bawa, saya ninggal sesuatu plastik di sana, sendal kalau nggak salah, sendal atau sepatu gitu saya tinggal di sana. Dan saya keluar dulu karena pagi ini masih pengen lihat sunrise dari atas kapal. Nah kalau lihat sekilas tadi tuh mirip banget dengan kapal yang dulu pernah saya naiki teman-teman. Tapi kalau di kapal Miyazaki Express dulu itu cabin tidurnya nggak seperti itu, cuma satu lantai aja. Terus karpetnya tuh warna biru kalau nggak salah, biru tua kalau nggak salah. Dan cabinnya lebih lebar dikit lah dari tadi itu kan emang agak sempit ya, dibuat atas bawah, terus lebarnya juga agak sempit. Nah di masing-masing cabin, di masing-masing tempat tidur itu di atasnya ada colokan USB yang bisa buat ngecas HP. Dan ini saya masih menunggu sunrise di atas kapal untuk melihat suasana pagi dari Pelabuhan Semayang ini, gimana syahdunya nanti. Oke kita lihat dan kita tungguin aja ya teman-teman, karena sekarang masih jam hampir jam setengah 6 kalau nggak salah. Langit sebentar lagi pasti akan berubah dan pasti cantik sekali sunrise di sini. Biasanya kalau habis hujan itu sunrise-nya cakep sih. Kita tungguin aja ya teman-teman. Nah, ini kursinya tuh unik. Ini mejanya nggak bisa dipindah, terus kursinya juga dirantai teman-teman. Biar nggak dibawa kemana-mana ya.
biar posisinya on the spot terus. Nah, sekarang sudah jam berapa ini? Jam 5.39. Nanti nggak tahu kita berangkatnya terlambat apa enggak. Tadi udah yang di sisi kanan, aku mau yang ke sisi kiri kapal. Ini tuh asli licin banget teman-teman. Harusnya nggak pakai sandal jepit karena habis hujan. Tadi malam Balikpapan hujannya gede banget, angin. Ini juga ada selasar yang buat santai-santai di sini. Ini masih proses loading kayaknya, jadi nggak mungkin jam 6 berangkat. Sekarang udah jam 5 lewat 59. Anjir, ini tinggi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang aku sudah ada di atas KM Dharma Ferry 5 untuk melakukan perjalanan laut dari Balikpapan menuju ke Surabaya. Dan hari ini mendung, sepertinya masih loading muatan. Harusnya jam 6 sih di jadwal sudah berangkat. Sekarang udah jam 6 lewat 59. Belum ada tanda-tanda berangkat teman-teman. Ya, semoga saja lautnya teduh dan kita bisa sampai ke Surabaya dengan selamat sentosa. Nanti aku lihat-lihat ya di fasilitas ada apa di dalam KM Dharma Ferry 5 ini, ada fasilitas apa aja. Ikuti terus videonya sampai selesai. Let's go. Adem cuy. Mendungnya lumayan gelap hari ini guys. Langitnya, padahal sebenarnya kalau pas sunrise bagus tadi. Mudah-mudahan nanti sore sunsetnya bagus atau besok pagi sunrise-nya bagus ya, pasti tengah laut. Dan sepertinya hari ini saya belum beruntung teman-teman untuk mendapatkan sunrise yang cetar dari atas KM Dharma Ferry 5 ini, karena mendungnya itu masih gelap banget ya teman-teman. Dan Balikpapan tadi malam tuh diguyur hujan yang sangat lebat sekali. Bahkan di hotel saya itu, di hotel tempat saya menginap, itu airnya sampai masuk-masuk gitu loh dari jendela. Jadi di depan kamar mandi itu lumayan becek gitu teman-teman. Dan setelah itu saya kembali ke tempat tidur, ke cabin tadi yang sudah saya tag-in. Ternyata sudah ada ibu-ibu yang menempati di sana. Jadi ya saya minta petugas untuk dicarikan tempat tidur lagi yang kosong, dan dapatlah di sini teman-teman, karena ini satu-satunya yang masih kosong. Ternyata ini tuh tidak ada colokan USB-nya di atas, jadi tidak ada port untuk ngecas, jadi makanya nggak ada yang pakai di sini. Tapi ya, dan ini adalah penampakan musola di KM Dharma Ferry 5 ini, cukup luas dan cukup nyaman karena di ruangan ini juga dingin sekali teman-teman. Kalian bisa sholat, bisa itikaf, bisa berdoa lah di tempat tersebut gitu ya teman-teman. Dan ini memang lagi penuh banget KM Dharma Ferry 5 ini untuk pemberangkatan tanggal
7 Februari 2024. Dan ini ada fasilitas air panas juga. Di sini ada fasilitas air panas. Di sini ada jualan pop mie, kopi dan sebagainya. Nah, di sini ada air panasnya. Kayaknya mau refill kopi dulu, ke bawah dulu ambil termosnya terus jajan kopi. Tadi tempat tidurku ditempati sama ibu-ibu. Dia minta pindah karena ini tempatku ini satu larik itu laki-laki semua teman-teman. Jadi ibunya minta pindah. Ya udah tukeran kita. Suasana kamar kelas teman-teman seperti ini. Ini kelas 2 itu isinya 4 kalau nggak salah ya. Ini di sini ada kafetaria di D4 teman-teman. Ada fasilitas air panas juga di sana. Ini daftar harganya. Ini yang kelas 3 itu ada beberapa tempat tidur di sini. Tadi jam 7:46, pintunya baru saja ditutup teman-teman, pintu kapalnya. Jadi sudah telat 1 jam 46 menit, ya hampir 2 jam. Udah stop 2 kali, berarti nanti tinggal stop 3 kali baru berangkat. Yang di sebelah sana itu ada KMP Kirana, Del Ferry. Dia melayani rute Balikpapan ke Parepare. Ini di bagian atas tuh ada tempat berkumpul teman-teman di sini. Ini kalau sunset kayaknya bagus banget dari sini ya. Di sini ada restricted area, ini dilarang melintas pagar. Di sebelah sana itu restricted areanya teman-teman. Jadi area penumpangnya ada di separuh sampai ke belakang sana. Siap berangkat menuju ke pelabuhan Tanjung Perak yang ada di Surabaya. Pintu tadi sudah tutup dan ini kayaknya sebentar lagi sudah mulai mengarah ke laut teman-teman. Tadi juga saya lihat ada beberapa tempat sampah dan kapalnya sih lumayan bersih, cuma ada beberapa penumpang yang nggak bertanggung jawab seperti itu tuh. Bekas pop mie sebenarnya udah ada tempat sampahnya, tapi ya namanya habit ya. Habit itu masalah kebiasaan yang susah dirubah. Dan ini habis hujan langsung diserutin airnya biar kering, biar nggak licin. Soalnya kalau ada airnya tuh licin teman-teman. Tuh talinya udah siap mau dilepas.
Surabaya di sana. Sudah ditarik talinya teman-teman. Nah, bagian buritan sudah mulai meninggalkan daratan, sudah mulai ke tengah teman-teman. Kayak dia sudah mulai meninggalkan pelabuhan Semayang yang ada di kota Balikpapan. Ya, semoga bisa punya kesempatan untuk datang ke sini lagi ya. Nah, ini sudah mulai menjauh dari dermaga Pelabuhan Semayang yang ada di kota Balikpapan. Sekarang pas jam 8 waktu Indonesia Tengah, artinya kita telat 2 jam untuk berangkat dari Pelabuhan Semayang di kota Balikpapan ini. Semoga saja nanti kita kesananya kedorong angin supaya cepet ya, kapalnya nggak nyonggol angin. Nyonggol apa tuh ya? Melawan angin. Kalau melawan angin kan biasanya berat mesinnya untuk ngegasnya teman-teman. Jadi kalau dia ikut arus pasti lebih laju, lebih kenceng. Nah, sudah mulai mundur. Terus nanti kita gas lagi. Nah, oke teman-teman, ini kapal kita sudah mulai ke arah tengah dan siap melakukan perjalanan jauh yang diperkirakan sekitar 30 jam, 30-31 jam dari Pelabuhan Semayang di Balikpapan ini menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, teman-teman. Jadi kalau kita berangkat sekarang tuh jam 8 pagi, kemungkinan akan sampai itu sekitar jam 2 atau jam 3 siang keesokan harinya, teman-teman. Besok. Jadi kita masih akan semalam di lautan. Jadi saya akan masih dapat sunset sekali dan juga sunrise sekali dari atas kapal ini. Jadi mari kita nikmati perjalanan panjang ini teman-teman. Balikpapan ke Parepare. Ada kapal perangnya TNI AL. Dilaksanakan pemeriksaan tiket teman-teman. Jadi ternyata gelang itu buat tag kita juga supaya kita tahu. Tadi ada juga yang pakai gelang diperiksa tiketnya. Random sih. Aku enggak tadi pas
Dia lihat sudah ada gelangku, udah pesan langsung jalan. Refill kopi dulu ya, refill kopi. Tadi mau refill, airnya belum panas. Sekarang mungkin sudah. Mari kita refill kopi. Nah, halo teman-teman, selamat pagi. Dan naik kapal tuh nggak lengkap kalau kita nggak nyobain ininya. Nyobain sih. Emang sarapan teman-teman. Tadi belum sarapan. Saya tadi berangkat dari penginapan itu jam berapa ya? Jam 4 lewat dikit lah, 4 lewat 10. Dan tadi pop mie sama 2 kopi, ini 2 kopi gelas, terus masukin ke sini. Harganya 30.000. Dan untuk harga jajanan di kapalnya DLU ini menurutku sih masih normal ya teman, masih bisa terjangkau lah harganya. Untuk pop mie ini 10.000, terus tadi kopi itu 2 gelas harganya masing-masing 10.000, jadi 2 gelas 20.000 teman-teman. Dan buat kalian yang pengen lebih murah, kalian bisa belanja sendiri. Dan di kapal ini juga ada fasilitas air panas, jadi kalian bisa seduh sendiri teman-teman. Beberapa saat lagi akan diadakan pertunjukan live musik elektronik. Sesi yang pertama di ruang restoran. Bagi pelanggan yang ingin menghiburkan diri, berjoget serta berolah vokal dipersilakan untuk menuju ruang restoran yang terletak di D3 depan lobi informasi. Demikian informasi dari kami. Selamat pagi dan selamat menikmati sajian live musik elektronik dari kami. Dimohon untuk membuang sampah pada tempat yang telah kami sediakan. Kami mohon kepada pelanggan untuk tidak merokok di kamar-kamar kelas, di ruang-ruang ber-AC serta di area geladang kendaraan. Kami mohon kepada pelanggan untuk tidak merusak fasilitas di atas kapal dan tidak membawa alat-alat keselamatan yang telah kami sediakan. Guna mencegah terjadinya kehilangan di atas kabel, kami mohon kepada pelanggan untuk menjaga barang bawaan Anda berupa handphone, dompet, dan perhiasan. Kami mohon kepada pelanggan untuk tidak bersandar atau duduk di pagar-pagar pembatas. Kami mohon kepada pelanggan untuk menggunakan fasilitas air tawar dengan secukupnya. Bagi pelanggan yang ingin mengecas HP, dipersilakan untuk mengecas HP di area deck 3 sebelah lobi informasi. Kami mohon kepada pelanggan jika ingin menggunakan fasilitas air panas dipersilakan menuju deck 4. Oke teman-teman, ini jatah makan pertama kita di siang ini. Dapat nasi, buah, sama air mineral. Anginnya kenceng banget sini. Aku coba buka ya, semoga suaranya kedengeran ya, karena anginnya kenceng banget. Dan semoga plastiknya nggak terbang jauh, harus disimpan. Nah kan, mau terbang kayak gini nih. Menunya ada sambal, sayur kol, sama daging, sama nasi, sama itu. Let's do it. Mari kita makan. Terima.
sudah habis sambelnya, sayurnya, dagingnya. Ya walaupun porsinya kecil tapi enak kok. Bumbunya di daging juga kerasa, sambal terasinya enak. Cuma sayurnya cuma kol 2 biji. Alhamdulillah. Tapi overall enak sih makanannya. Dan kalau lagi ngetrip kayak gini ya nggak picky lah, nggak pilih-pilih makanan. Yang penting asupan gizi seimbangnya terpenuhi. Tadi kan sudah ada sayur walaupun dikit, ada daging dari protein, ada sambal sebagai penambah selera, ada karbo, dan juga ada serat dari buah. Masih gerimis di sini. Ya, aku sih lebih senang duduk di sini sih, menikmati cakrawala. Cailah mas. Jadi kita buang ini dulu ke tempat sampah supaya tidak nyampah. Airnya belum, dan tadi sudah refill kopi teman-teman. Ini kopi hitam ya, seperti biasa. Dan termos inilah yang selalu menemani kesendirianku. Ya, kita ngopi-ngopi dulu walaupun sudah gerimis di sini. Ini masih nikmat di sini asal belum deres aja sih. Soalnya di sini kehalang sama tembok kapal. Jadi masih nyaman buat duduk. Ngopi dulu ya. Oh, yang kemarin ada yang nanya, ini mas termosnya merek apa? Ini tuh merek apa yang merek guys? Mereknya Xiaomi kalau nggak salah. Itu logo Mi kan. Nah, mereknya Xiaomi kalau nggak salah. Ini aku beli di online. Ini 350 ml. Jadi cocok. Ini bisa aku masukin ke tas ini. Ke tas ini masuk. Ke kantong juga enak. Nah, aku sebenarnya pengen nyari yang lebih kecil lagi, yang 300 ml. Itu kayaknya sudah cukup sih sebenarnya untuk konsumsi kopi. Nantilah kalau ada waktu pas jalan-jalan atau kemana nyari. Ini kayaknya hasilnya udah nggak bagus juga sih. Kadang dia bocor kalau nutupnya nggak bener. Kalau kekencengan bukannya susah. Ada rekomendasi termos kecil yang bagus. Jangan Jojirushi ya. Jojirushi harganya Tuhan. Termos aja 1 juta gini. Ada nelayan. Dan sorenya ketika mau sunsetan teman-teman, ternyata perut saya lapar. Jadi ini saya jajan lagi mie sedap goreng dan juga susu soya. Ini harganya juga 10.000 ya teman-teman. Dan sepertinya kita nggak akan dapat sunset karena mendung. Dan ini kita sudah ada di dekat daratan juga teman-teman. Jadi pada nyari sinyal di sini. Dan ya menikmati suasana sore di atas kapal seperti ini tuh memang apa ya, nggak terbayar deh teman-teman. Kita bisa menikmati suasana yang tenang, syahdu gitu. Jadi kita yang terbiasa dengan segala sesuatunya tuh cepat, segala sesuatunya tuh gampang banget terdistraksi dengan hal-hal lain. Misalnya kita lagi membaca atau pegang HP terus lama scrolling nggak kelar-kelar gitu, atau kita lagi kerja tiba-tiba terganggu dengan scrolling HP. Nah, tingkat distraksi sekarang itu sangat tinggi. Nah, ketika nggak ada sinyal atau ketika kita berada di tempat seperti ini tuh rasanya asik banget lah, tenang banget, menikmati suasananya, yang jalan sama temen, yang ngobrol sama temennya lebih dalam, deep talk gitu ya teman-teman. Nah, kalau saya ya saya ngobrol dengan diri saya sendiri, kan saya jalannya sendiri. Hehehe. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
Kalau kamar kelas itu makanannya dianterin ke kamar teman-teman. Itu kalian masih lagi nganterin. Kalau ekonomi ambil sendiri. Nah ini pembagiannya di sini di deck 3. Itu ada pembagian makanannya di sini diambil, terus nanti kita dapat air minum di sana. Nggak ngantri kok. Kalau di Pelni kan ngantri parah ya. Di sini masih aman. Mungkin karena penumpangnya nggak sebanyak Pelni kali ya, karena Jalu ini kan buat penyeberangan kendaraan kan sebenarnya, jadi lebih banyak ke sopir, ke penumpangnya sih kayaknya nggak terlalu banyak. Nah ini menu makan malam kita teman-teman. Ada gorengan apa itu ya, ayam apa udang, dapat air minum 1. Nah ini ada ayam guys, ada acar cabe, mie, itu ayam. Enak banget ya guys ya. Dan enak juga kok masakannya. Ini makanan kedua dan menurutku approve sih, walaupun jumlahnya terbatas tapi enak. Dan setelah makan malam, mari kita nikmati suasana senja dari atas kapal ini teman-teman. Salah satu aktivitas menarik yang biasa saya lakukan ketika sedang di atas kapal, ya ini teman-teman, menikmati senja dan juga pagi hari ketika matahari terbit. Dan biasanya di sana saya cuma duduk melihat suasana sekitar, melihat langit, melihat cakrawala, dan ya memberikan jeda pada diri kita itu penting di tengah-tengah zaman, dan kita gampang sekali terdistract dengan segala hal gitu, entah itu handphone, entah itu apapun gitu. Nah ketika tidak ada sinyal seperti ini, wah itu sungguh benar-benar sebuah momen yang selalu saya rindukan dari setiap perjalanan itu ya seperti ini. Duduk bengong tanpa distraksi dari apapun, wah itu menarik sih. Dan ini hanya bisa saya rasakan ketika saya sedang solo traveling atau traveling sendirian. Dan ini momen memang priceless ya, tidak bisa dibeli. Momen-momen yang nggak mungkin bisa saya dapatkan ketika saya lagi jalan-jalan bareng teman-teman atau bareng saudara gitu ya teman-teman. Dan ya, mari kita nikmati keajaiban alam, bukti kebesaran Tuhan yang sudah menciptakan dunia ini teman-teman. Wah jadi syahdu sekali ya.
Dan petang ini saya mendapatkan kado yang istimewa dari Tuhan, sebuah senja yang luar biasa sekali damainya teman-teman. Dan ya, ini adalah momen yang selalu saya tunggu dari setiap perjalanan. Dan cerita perjalanannya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Gembara.